Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kakak untuk mengajar di kelas 12 MIPA 2 untuk pertemuan hari ini. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan materi mengenai penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Nah, sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas satu pertanyaan di pertemuan terakhir kita, yaitu pertanyaannya, mengapa flux magnetik itu bernilai maksimum ketika tetanya bernilai 0 derajat, sedangkan flux magnetiknya itu bernilai minimum ketika tetanya itu bernilai 90 derajat. Nah, sebelumnya kakak telah menjelaskan pengertian dari flux magnetik, di mana flux magnetik merupakan banyaknya jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan bidang. Nah, sebelumnya kakak telah menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan flux magnetik. Jadi flux magnetik itu merupakan banyaknya jumlah garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan bidang. Nah, kembali ke pertanyaannya, flux magnetik itu akan bernilai maksimum ketika tetanya itu bernilai 0 dan akan bernilai minimum ketika tetanya itu bernilai 90 derajat. Nah, theta kan merupakan sudut yang terbentuk antara garis normal dan medan magnet, ya, arah medan magnet. Misalnya seperti ini. Ada suatu permukaan, anggaplah ini permukaannya persegi panjang. Ini adalah garis normalnya. Nah, misalnya ini adalah garis normalnya. Nah, ini merupakan medan magnet, ya, arah medan magnetnya. Jadi mengapa flux magnetiknya itu bernilai maksimum ketika tetanya itu sama dengan 0 derajat, dan flux magnetiknya akan bernilai minimum ketika tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, jadi seperti ini. Tetanya sama dengan 0 derajat berarti tidak ada sudut yang terbentuk antara garis normal dengan gaya medan magnet. Garis medan magnet ya maksud kakak. Jadi seperti ini. Medan magnetnya itu akan sejajar dengan garis normal. Seperti ini. Ini kan tidak ada sudut yang terbentuk, artinya garis-garis medan magnet ini akan menembus permukaan bidang ini dengan sangat banyak. Nah, flux magnetiknya itu bernilai maksimum ketika theta sama dengan 0 derajat. 0 derajat berarti tidak ada sudut yang terbentuk antara garis normal dengan garis medan magnet. Nah, misalnya kakak gambarkan medan magnetnya itu mewakili. Medan magnetnya ini sebenarnya banyak ya, cuma kakak simbolkan dengan satu garis saja. Berarti medan magnetnya itu sejajar dengan garis normal. Makanya flux magnetiknya itu bernilai maksimum karena garis medan magnet ini akan menembus lebih banyak di permukaan bidang ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ada suatu permukaan. Kita ketahui bahwa di permukaan ini ada garis normal ya yang tegak lurus dengan bidang. Magnetnya itu akan menembus bidang, makan banyak menembus bidang. Saya kakak simbolkan satu karena tidak mungkin saya menggambarkan semua. Oke. Nah, lain halnya dengan apabila tetanya itu bernilai 90 derajat. Berarti 90 derajat B-nya itu ke sini. Arahnya itu B ya.
berarti flux magnetiknya bernilai minimum karena sedikit medan magnet yang bisa menembus permukaan bidang. Contohnya kan seperti ini. Ini ada satu permukaan. Nah, garis normal merupakan garis yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Nah, ada suatu permukaan, ada medan magnet. Medan magnetnya itu sudut yang terbentuk antara garis normal dan medan magnet. Anggaplah ini medan magnet, saya simbolkan dengan spidol. Garisnya cuma satu karena tangan saya cuma satu, tidak bisa pegang banyak. Ketika sudutnya berbentuk 0 derajat, berarti garis normal dan medan magnetnya ini tuh sejajar, artinya tidak ada sudut yang terbentuk, sehingga medan magnet ini lebih banyak menembus suatu permukaan kardus ini. Ini banyak ya, ini adalah medan magnet yang homogen, kakak simbolkan cuma satu, banyak yang menembus. Nah lain halnya dengan apabila tetanya itu bernilai 90 derajat. Ini kan ada garis normal itu ke atas, kemudian tetanya itu atau sudut yang terbentuk antara garis normal dengan garis medan magnetnya itu 90 derajat, artinya tidak ada yang menembus permukaan bidang ini. Nah seperti itu. Nah jadi flux magnetiknya itu akan bernilai maksimum ketika tetanya sama dengan 0 dan bernilai minimum ketika tetanya itu bernilai 90 derajat. Nah secara matematis Pi sama dengan B kali A cos theta. Nah, cos theta itu kan tetanya itu bernilai 0. Cos 90 0, dari tetanya sama dengan 0. Oke ya. Sampai di sini paham ya? Kakak akan membahas materi inti pada pertemuan hari ini, yaitu penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu penerapan hukum Faraday. Nah, di sini kita akan membahas mengenai GGL induksi yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh adanya perubahan luas permukaan bidang. Nah, dalam hal ini rumus untuk mencari GGL induksi yaitu disimpulkan dengan epsilon sama dengan negatif N dikali dengan perubahan flux magnetik. Nah, flux magnetik itu sendiri rumusnya itu B dikali A cos theta. Karena yang berubah adalah luas atau A dengan B dan cos theta-nya itu theta, maka rumusnya itu epsilon sama dengan negatif N dikali B dikali cos theta dikali dA per dt. dA per dt ini merupakan turunan pertama dari luas permukaan. B dan cos theta itu dikeluarkan dari diferensial atau turunan karena nilainya itu tetap dan yang berubah itu adalah luasnya saja. Oke, untuk kasus laju perubahan luas bidang dA per dt tetap atau tidak bergantung pada waktu, maka rumus GGL induksinya itu menjadi epsilon sama dengan negatif N dikali B cos theta dikali A2 dikurang A1 per T2 per T1. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita tinjau sebuah kumparan PQRS atau kawat yang berbentuk U, di mana kawat berhantar PQ ini mempunyai kecepatan ke kanan. Nah, kawat PQ ini digerakkan ke kanan atau ditarik ke kanan hingga ditarik ke kanan menuju titik yang putus-putus ini sejauh dx. Nah, sejauh dx. Nah, panjang kawat ini disebutkan dengan L, panjang kawat penghantar. Nah, di dalam sebuah medan magnet yang homogen. Jadi titik-titik ini merupakan medan magnet yang ada pada kumparan PQRS ini. Nah, di rumus sebelumnya untuk GGL yang ditimbulkan akibat perubahan luas permukaan yaitu sama dengan negatif N dikali B cos theta dikali dengan dA per dt. Nah,
dari gambar ini kita bisa memperoleh bahwa A-nya itu atau luas permukaannya ini A-nya sama dengan dx dikali L atau L dikali dengan pertambahan panjang akibat adanya pergerakan atau kecepatan kawat penghantar PQ ini ke sebelah kanan. Jadi A-nya sama dengan L dikali dx. Nah, substitusi nilai A sama dengan L dikali dx ke persamaan ini, sehingga E-nya sama dengan negatif N dikali B cos theta dikali L dx dt. Nah, dx dt ini tidak lain merupakan kecepatan. Nah, karena dx dt sama dengan v atau kecepatan, maka rumus untuk mencari gagal induksi akibat perubahan luas permukaan bidang yaitu E sama dengan negatif N dikali B cos theta dikali L kali V, atau bisa dituliskan epsilon atau E sama dengan negatif N dikali B dikali L dikali V cos theta. Nah, N belief. Nah, untuk gagal induksi maksimal atau maksimum, nah, theta-nya itu bernilai 0. Cos 0 sama dengan 1, sehingga max-nya sama dengan negatif N dikali B dikali L dikali V. Selanjutnya yaitu gagal induksi akibat perubahan besar induksi magnetik. Nah, jadi yang berubah di sini adalah besar induksi magnetiknya atau B. Epsilon sama dengan negatif N dikali dengan perubahan flux magnetiknya atau dp dt, di mana P-nya ini sama dengan B dikali A cos theta. Nah, jadi yang berubah di sini adalah besarnya induksi magnetik atau B, sedangkan nilai A dengan sudut cos alfa itu tetap. Sehingga rumus gagal induksinya menjadi negatif N, substitusi nilai P ke persamaan ini, A-nya tetap, cos theta-nya juga tetap, yang berubah adalah besar induksi magnetiknya atau dB per dt. Nah, ini. Untuk kasus laju perubahan induksi magnetik dB per dt yang tetap, maka persamaannya ini menjadi E sama dengan negatif N dikali A cos theta dikali dengan B2 dikurang B1 per T2 dikurang T1. Seperti ini. Oke. Dimana epsilon merupakan gagal induksi satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, A itu luas bidang satuan meter pangkat 2, theta merupakan sudut antara M dan B satuan derajat, T merupakan waktu satuan sekon, dan B merupakan induksi magnet satuannya Tesla. Nah, selanjutnya yaitu GGL induksi akibat perubahan sudut. Nah, caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita tuliskan persamaan hukum Faraday. E sama dengan min negatif N
Seperti judulnya, gagal induksi akibat perubahan sudut. Jadi yang berubah di sini yaitu cos tetanya, sementara untuk B dan A-nya itu konstan atau nilainya tetap. Sehingga rumus untuk mencari gagal induksinya yaitu menjadi negatif N dikali B dikali A D cos theta per dt. Dalam fisika, theta merupakan perkalian antara kecepatan sudut atau omega dikali dengan T. Sehingga besarnya sudut dalam ladang ini diganti dengan omega dikali T. D cos omega T per dt. Nah, untuk mencari turunan pertama cos omega T terhadap waktu, yaitu kita cari nilai yang konstannya dulu. Yang nilai yang konstan di sini yaitu omega atau kecepatan sudut. Jadi kita bisa tuliskan di luar daripada diferensialnya, N dikali B dikali A kali omega. Nah, turunan pertama cos terhadap waktu yaitu negatif sin omega T. Nah, negatif ketemu negatif itu jadinya positif, sehingga rumus akhir dari gagal induksi akibat perubahan sudut yaitu epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega sin omega T, di mana epsilon ini merupakan gagal induksi, satuannya volt, B itu induksi magnet, satuannya Tesla, A itu merupakan luas permukaan dengan satuan meter persegi, dan omega merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Nah, adapun contoh soalnya yaitu sebuah kawat penghantar berbentuk huruf U. Di atasnya terdapat sebuah kawat penghantar yang panjangnya 50 cm yang bergerak ke kanan dengan laju V sama dengan 2,0 meter per sekon. Kawat U berada dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,5 Tesla mengarah masuk ke bidang. Tentukan A. GGL induksi yang ditimbulkan, B. Arus induksi jika nilai hambatan R-nya itu 10 ohm. Nah, yang pertama untuk menjawab soal ini kita harus mengidentifikasi gagal induksinya ini berubah terhadap apa? Terhadap bidangkah, terhadap medan magnet, atau terhadap sudutnya? Nah, kalau kita lihat di contoh soalnya terdapat laju. Yang pertama itu tuliskan apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Diketahui panjang penghantarnya yaitu 50 cm atau 0,5 meter. Kecepatannya yaitu 2,0 meter per sekon. B-nya sama dengan 0,15 Tesla. R-nya sama dengan 10 ohm. Ditanyakan A. GGL induksinya. Kemudian B yaitu arus induksi. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, kita gambarkan dulu sketsanya kira-kira seperti apa. Jadi gambar sketsanya yaitu
bergerak ke kanan 2,0 meter per sekon. Panjang kawatnya 0,5 meter. Medan magnetnya itu mengarah ke dalam ya, mengarah ke dalam. Nah, medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang, masuk ke dalam bidang. Jadi B-nya itu sama dengan 0,15 Tesla. Hambatannya sebesar 10 ohm. Nah, untuk mencari besarnya nilai gagal induksi yang ditimbulkan, yaitu kita menggunakan rumus gagal induksi akibat perubahan luas. Karena di sini jika kawatnya ini bergerak ke kanan, maka luasnya pun juga akan berubah, maka akan bertambah luas ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan A yang ditanyakan itu GGL induksinya. Nah, sebelum menjawab GGL induksinya, kita harus mengidentifikasi dulu soalnya apakah perubahannya itu terhadap sudutnya medan magnet atau terhadap luas permukaannya. Jadi kalau kita lihat soalnya, sketsa gambarnya yaitu kawat penghantar ini bergerak ke kanan. Artinya ketika dia bergerak ke kanan, maka luas sebelum dan setelah bergerak itu akan berubah, akan berbeda. Jadi kita gunakan GGL induksi akibat perubahan luas permukaan. Nah, untuk menjawab soal A, rumusnya yaitu negatif N dikali B dikali L dikali V cos theta. Nah, negatif N, jumlah lilitannya. Di soal tidak ditentukan jumlah lilitannya, tapi kalau kita lihat di sketsa, jumlah lilitannya itu 1 dikali dengan besarnya medan magnet. Medan magnetnya itu 0,15 Tesla dikali panjang penghantar, kawat penghantar yaitu 0,5 meter. 0,5 meter dikali dengan laju kecepatannya itu sebesar 2 meter per sekon dikali dengan cos theta. Nah, cos theta ini merupakan sudut yang terbentuk antara garis medan magnet dengan garis normal. Nah, kalau kita lihat sketsanya, medan magnetnya itu arahnya itu masuk ke dalam bidang seperti ini. Sementara bidangnya juga seperti ini dan mempunyai garis normal yang tegak lurus dengan bidang. Jadi antara medan magnet dan garis normal itu garisnya itu kalau digambarkan itu sejajar atau tidak ada sudut yang terbentuk antara medan magnet dengan garis normal, sehingga cos tetanya yaitu cos 0. Nah, cos 0 sama dengan 1, nggak usah ditulis. Jadi gagal induksinya yaitu negatif 1 dikali 0,15 Tesla dikali 0,5 meter dikali 2 meter per sekon cos 0 derajat, dimana cos 0 itu nilainya 1, sehingga gagal induksi yang ditimbulkan yaitu negatif 1 dikali 0,15 Tesla dikali 0,5 meter dikali 2 dikali 1. Jawabannya yaitu, kita hitung dulu,
maka GGL yang ditimbulkan itu sebesar 0,15 volt. Ini untuk jawaban bagian A. Nah, untuk bagian B yang ditanyakan yaitu arus induksinya. Kita pindah ke sana aja. Untuk bagian B, arus induksi. Yang ditanyakan yaitu arus induksinya. Nah, di soal diketahui hambatannya berdasarkan hukum Ohm. Hukum Ohm, V sama dengan I dikali dengan R. I sama dengan V tegangan dibagi dengan R. Nah, tegangan yang dimaksud dalam soal ini yaitu GGL induksinya, sehingga I-nya itu sama dengan GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Nah, I-nya sama dengan min 0,15 dibagi dengan 10. R-nya sama dengan 10, sehingga I sama dengan 0,15 dibagi dengan 10. Hasilnya yaitu 0,015 ampere. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu hukum Lenz, di mana hukum Lenz ini menyatakan arah arus induksi dalam peristiwa induksi elektromagnetik. Nah, adapun bunyi daripada hukum Lenz yaitu arah arus induksi sedemikian sehingga medan magnet yang ditimbulkannya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Jadi contohnya seperti pada gambar A. Ketika suatu kutub magnet digerakkan ke dalam kumparan dengan polaritasnya yaitu utara, maka medan magnet yang ditimbulkan pada kumparan itu mempunyai kutub yang sama pula dengan magnet. Jadi kalau medan magnet ini digerakkan ke dalam kumparan, jika ujungnya itu utara, maka ujung yang ada di kumparan yang bertemu dengan ujung magnet ini juga mempunyai polaritas yang sama, artinya utara. Misalnya di sini selatan, maka di sini juga selatan. Jadi cluenya itu kalau magnetnya itu mendekat ke kumparan, maka dia menolak. Artinya polaritas pada medan magnet ini kan utara. Sementara pada kumparan dia menolak. Artinya kutubnya harus sama. Kutubnya sama artinya dia akan saling tolak menolak. Nah, begitupun jika polaritasnya ini kita ubah. Misalnya jadi selatan, ini utara. Jadi polaritas yang di sini itu juga ikut berubah karena selatan itu harus bertemu dengan selatan. Karena jika didekati dia itu menolak. Selatan ketemu kutub selatan, dia akan saling tolak menolak. Nah, untuk menentukan arah arus induksinya, jadi untuk yang pertama tadi, ketika medan magnet yang didekati pada kumparan itu kutub utara, maka di sini juga kutub utara. Kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah arus induksi yang terjadi pada kumparan ini. Nah, jempol kita itu mengarah ke utara, sementara 4 ruas jari kita ini merupakan
arus induksi yang mengalir pada kumparan. Nah, dilihat di sini kan utaranya di sebelah kanan, jadi jempol kita ke utara. Nah, yang ini ruas jari kita itu mengarah ke depan. Artinya arah arusnya itu ke sini ya, ke bawah, sehingga menyebabkan galvanometer itu menyimpang, artinya ada arus yang mengalir. Nah, galvanometer ini menyimpang ke arah utara, selalu ke arah utara. Nah, jika polaritasnya kita ubah, misalnya ini selatan dan ini utara, maka ini juga selatan, ini utara. Intinya kalau medan magnet itu digerakkan ke dalam, polaritas yang di sini itu sama dengan polaritas yang ada di ujung kumparan ini. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari arah arus induksinya, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan jadi ingat tadi kalau jempol kita itu mengarah ke arah utara. Nah, utaranya kan ada di sebelah kiri, jadi jempol saya ke kiri. Nah, arah empat ruas jari saya ini mengarah ke dalam. Artinya arus induksinya itu ke dalam ya. Tanda panah ini menunjukkan arah arus. Nah, dan menyebabkan galvanometer ini menyimpang ke arah utara. Nah, seperti itu. Jadi triknya yaitu jika kumparan ini jika didekati dia menolak. Jadi kalau medan magnetnya kita dekatkan ke kumparan, maka kutub yang ada di medan magnet ini sama dengan kutub yang ada di ujung kumparan jika didekati ya. Nah, kemudian untuk gambar bagian B ini berlaku untuk gerakan sebaliknya. Kalau gambar A, medan magnetnya ini atau magnetnya ini mendekati kumparan, maka di gambar B magnetnya itu menjauhi kumparan, sehingga jika menjauhi yaitu misalnya medan magnetnya itu polaritasnya itu utara, maka kutub yang ada di kumparannya itu ini kita jauhkan dari kumparan, maka kutub selatan yang ada di sini itu jika di sini kutub selatan, maka kutub yang ada di kumparan itu kutub utara. Artinya jika medan magnet ini berusaha menjauhi kumparan atau keluar dari kumparan, maka intinya kalau medan magnet ini menjauhi atau keluar dari kumparan, maka jika di sini kutub selatan, kutub yang ada di kumparan itu